Sajian rica-rica tapi dipadu sama sentuhan resep ala Jawa. Yes, friend! Combo unik ini cuma ada di Warung Mas Friend di Jakarta Pusat yang ramai banget. Bayangin nih foodies, bebek super lembut and ikan asap wangi nyemplung di kuah rica yang mendiam. Wadidaw, lazis nih. Pedasnya kena, aromanya juga kena. Penasaran kan foodies? Yuk, open go utama. Silakan sponsor rasanya. Hmm. Begitu masuk mulut langsung nyegrek gitu ya, rasa pedesnya. Tapi bukan pedes yang cabe full gitu ya, tapi ini pedes perpaduan rempah-rempahnya itu berasa banget. Lembut, Wil. Nah kayak gini nih, nggak bikin gigi jadi capek, nggak bikin rahang capek gitu ya. Ngunyahnya sekali gigit gitu udah berasa lembutnya. Berbeda dengan rica-rica ala Manado Sulawesi Utara yang lebih kering dengan pedas cabai segar, nah rica-rica Jawa ala Mas Friendly kuahnya tuh lebih banyak, lebih kental dan pedasnya datang dari rempah. Campuran bumbunya pakai bawang putih, gula, kemiri, lengkuas, jahe, dan tentu si bintang utamanya nih, berbagai jenis cabai ikut joy. Tekstur dan warna kuahnya mirip lodeh gitu ya foodies, lazis pedas lah pokoknya. Bebeknya kita siram dengan kuahnya. Ini puas banget ya, Budus. Satu, baunya itu nggak ada bau-bau amis-amis yang gimana gitu ya. Rasanya itu teksturnya itu lembut, tebal, ditambah sama kuah rica-ricanya itu yang pedas, gurih, rempah-rempah, bikin makan bebeknya itu jadi lebih bersemangat gitu ya. Foodies, bebeknya ini tuh wena apple loh, karena sebelum dimasak bareng sama kuah rica, sudah direbus dan dimarinasi dengan bumbu. Mulai dari ketumbar, jinten, bawang, hingga laos tuh foodies. Jadi empuk daging plus juga bumbunya itu berasa bingo. Dan ini nih foodies, lemak daging bebek itu lebih banyak dari daging ayam ya kan? Jadi pas dimasak dan ketemu sama kuah rica, kuahnya auto lebih kental, gurih tipis-tipis. Wah sedap banget deh kalau diguyur ke nasinya, mantap! Selain ada bebek rica-rica, ini juga ada ikan asap rica-rica juga. Kuahnya sama, kuah rica-rica, cuma bedanya pakai ikan aja. Ini ikan asap. Wah, kayaknya tebel banget, bener-bener tebel, Sudes. Kita langsung cobain ya. Aroma smoky-nya itu langsung berasa banget di mulut. Jadi lebih unik gitu ya. Dan bener-bener bumbunya itu berasa sampai ke dalam-dalam dagingnya. Tebel dan gurih, rempah-rempahnya itu terasa banget. Jadi lebih unik lagi, ngeblend banget sama rasa smoky dari ikannya. Cuman aku tadi ngeliat ini kakaknya pada mesen ikan rica-rica juga, tapi beda bentuknya dari ikan bawal. Kakak pesen ikannya ikan apa ini? Ini ikan bandeng. Ikan bandeng? Bandeng. Oh, gimana rasanya? Enak, nampol banget, pedas banget rasanya. Pilihan ikan asapnya ini rame nih foodies. Mau ikan air tawar asap ada, ikan laut asap juga siap. Pokoknya di warung Mas Friend semua ikan dimasak dan diolah dengan tepat. So, nggak pakai amis deh tuh. Pas nyemplung dan berenang di kuah rica-rica, daging ikannya tetap utuh, nggak hancur dan juga nggak buyat. Ih, rasanya lazis. Foodies daripada cuma mempengen, mending langsung cobain aja, skuy. Masih ada ayam bakar juga nih. Ini bukan ayam bakar biasa loh ya. Karena kalau umumnya bumbu bakar kayak kebanyakan pakai kecap, di sini malah pakai bumbu kuning racikan sendiri. Katanya bumbu khas dari daerah Mojokerto, Jawa Timur gitu tuh foodies. Rempahnya didominasi dengan bawang putih, kunyit, lengkuas, dan kemiri. Aromanya nendang, rasanya medok, bikin ayam bakar naik level. Oh, dari teksturnya lembut dan rempah-rempahnya tebal banget nih. Ayam bakarnya lebih ke manis, ada rasa-rasa smoky-smoky-nya sedikit dan cukup terasa rempah-rempahnya. Bawangnya tentunya sama dominan kemiri kayaknya. Nah, cocoknya ayam bakar ini dicocol sama sambal. Nah, kata kakaknya ada sambal kecombrang yang enak, kita cobain ya.
Ada rasa asemnya, pedes, wangi dari daun jeruk kayaknya. Ini hampir mirip kayak sambal matang nggak sih? Kecombrang ini? Iya. Cuma rasanya lebih dominan ke kecombrangnya tuh yang harum. Dan daun jeruknya kayaknya. Tahu nggak foodies, saking favoritnya si sambal kecombrang nih sampai udah diboyong ke Malaysia loh. Wih, keren. Foodies, warung Mas Pren ini baru buka Agustus 2025, tapi ramenya kan main. Dari buka jam 10 pagi sampai tutup jam 9 malam, bangkunya selalu full loh. Rasa lazis dan harganya yang cuma 25.000 emang jadi penglarisnya nih kayaknya. Cobain yuk Foodies. Wow, alhamdulillah nikmat banget Foodies. Buat Foodies yang pengen makan siang nikmat atau makan malam juga bisa di Mas Pren, spesialis bebek dan ayam bakar, rica-rica dan juga gorengnya. Foodies bisa langsung datang aja ke Mas Pren, daerah Kalibaru, Kemayoran. Pokoknya alamat lengkapnya bisa scan barcode di layar biar nggak nyasar. Eits, nggak hanya lokasi aja loh Foodies, harga dan menu lengkap lainnya juga bakal nongol di sana. Cakep kan? Makan receh gitu loh. Pokoknya saksikan terus, makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Ayo makan semuanya. Ini bener-bener rica-rica pedes banget ya. Tapi nikmatnya mantap banget. Foodies, belusukan ke gang kecil demi cobain bakmi Bangka yang lagi viral ini yuk. Tempatnya di area perkantoran Setiabudi, Jakarta Selatan. Jadi jam makan siang nih udah langsung penuh deh tuh sama orang-orang kantoran. Siap-siap antri aja sih ya kalau kayak begini mah. Ini yang kita makan nih porsinya Foodies lihat sendiri ya, mangkoknya aja beda sendiri. Ini porsi jumbo mereka punya Foodies. Yang aku pesen ini bakmi Bangka jumbo komplit. Ini ada pangsit rebusnya, ada ayam cincangnya juga, toge, sawi, dan dapat 4 bakso kayak gini Foodies. Ini yang spesial ya. Yang spesial dan jumbo pastinya. Betul. Dan ini aku dapatnya kue tiao. Wah, kue tiao. Kue tiao licin. Au! Yuhu, bakmi Bangka 38 ini punya 3 pilihan jenis mie. Mau mie keriting, bihun, atau kue tiao, gaskan aja karena semuanya homemade. Dua menu yang paling menarik perhatian Yudo sama Cieksi, ya mie keriting and kue tiao nih. Paling laris manis juga nih Foodies. Nah Foodies, biar puas bingo, cus kamu pesen yang versi jumbo spesialnya ya. Bakmi Bangka terkenal sama bumbunya yang simpel, cukup kecap dan juga minyak bawang, tapi ngena banget rasanya di lidah. Nih katanya nih Foodies ya, kalau makan bakmi, kuahnya jangan disemuain. Dikit aja supaya ini mie-nya agak sedikit tercerai-berai. Tipikal kuah yang ringan, bening tapi gurihnya tuh dapat banget karena langsung dari rebusan ayam tuh Foodies. Foodies, lapar. Ini beneran tipikal bakmi Bangka banget. Jadi nggak ada bagian mie walaupun sebanyak ini, semuanya kena bumbunya. Jadi gurih, mantep. Plus ini ada ayam cincangnya juga ngasihnya banyak, toge. Nah biasanya Foodies makannya ini pakai yang namanya ada jeruk songkit. Kalau mau diracik juga boleh karena di sini juga ada acar cabai rawit. Acaranya cuma cabai ya. Acar cabai. Jadi kalau misalnya mau yang pedas-pedas asem Foodies bisa dicampur kayak gini nih. Mantepnya. Foodies harganya tuh mulai dari 19.000 aja loh, tapi versi spesial jumbo ini harganya 31.000. Eits, Foodies harus tahu juga dong kelasisan kue tiao yang satu ini. Yes, teksturnya tuh lebih lembut and licin dibanding mie karena nggak pelit kasih minyak bawang putihnya. Terus karena kue tiao itu cepat matang, jadi masaknya harus cepet tuh Foodies biar teksturnya nggak kelembekan. Walaupun tadi aku udah bilang Bang, kalau makan bakmi jangan langsung dicampur semua kuahnya, tapi yang namanya selera bebas-bebas aja Ini Foodies. bukan selera, saya lupa. Itu kayaknya licin kali itu teksturnya, mantep, kenyal, mantep. Weh, sampai kuahnya mau kabur kan dari mangkok. Oh, cara masukin mulutnya ada tombolnya. Kita belum di-upgrade soalnya sama pabriknya, nggak bisa begitu. Saking licinnya nih. Waduh, sikat lagi Dan Bang. cincangnya juga tidak pelit. Ya teksturnya ini memang gede-gede, tapi lembut.
Oke. Jadi tidak butuh effort buat mengunyah. Penasaran sih Foodies, cobain ah. Kebiasaan. Ya. Ya, kalau satu lembar nggak terasa, Bos. Oh, rasanya kayak sawi. Itu emang sawi yang Oh, yang Anda sawi pakai yang tadi. kebakar ya? Bukan minyak. Tuh, saking licinnya memang agak sulit sih memang kalau pakai sumpit. Bener-bener nggak kalah enak Foodies. Mau yang pakai mie atau pakai kue tiaw. Dua-duanya bumbunya emang bener-bener luar biasa. Selain mie-nya yang homemade, baksonya juga homemade loh Foodies. Campuran daging ayamnya itu nggak pakai pelit, jadi bakalan kerasa banget di setiap gigitan. Baksonya juga lembut. Berasa dagingnya Foodies. Enak. Rasio daging sama tepung ya, ini dagingnya nggak kalah. Cuman kita tetap butuh tepung di bakso supaya dia dapat tekstur kenyalnya tuh. Betul. Walaupun kenyal, dia tetap rasa dagingnya tetap keluar dan berasa banget. Gak heran ya Foodies kalau sehari itu bisa ludes 200-an lebih porsi loh. Padahal bukanya dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang aja. Ini aja nih Yuda sama Ciak datangnya telat, udah jam setengah 1 gitu. Jadi daripada ludes deh, so sad. Next time harus lebih gercep lagi deh ya. Nah Foodies, kalau misalnya belum puas sama mie-nya sama baksonya, ada juga pangsit rebusnya. Kalau pesen versi porsian begini nih, jadi lebih komplit tuh Foodies. Dapat 8 pangsit kuah dong Foodies. Terus ada daging ayam cincang dan juga sawi yang segernya nggak perlu diragukan lagi. Wah, ini sih awalnya buat nyembel-nyembel aja tahu-tahu habis terus kenyang deh karena isian daging ayamnya nggak pakai pelit. Bikin pangsit rebus itu nggak segampang itu. Karena triknya, ketebalan dari kulit pangsitnya, isiannya, ini sempurna Foodies. Udah gitu dia nggak terlalu tebal dan nggak terlalu tipis. Jadi ketika walaupun pangsit rebusnya ini udah kena kuah, dia nggak tercerai-berai, nggak hancur. Dan ada manis-manisnya loh. Kadang ada pangsit tuh yang isinya tuh kayak nggak jelas gitu ya. Apa isinya nggak jelas? Ada. Oh ada, kalau misal sekedar hanya ada pangsit rebus saja kan. Tapi Iya. kalau ini pangsitnya sih jos. Foodies, tempat ini udah buka dari tahun 98 loh dan sampai sekarang masih tetap rame. Bukti kalau lazisnya nggak pakai bohong, ya kan? Patokannya ada bapak-bapak ngopi berdua. Enggak, ibu banyak. Bapak-bapak ngopi banyak, Mas. Ntar dia pindah ya. Itu ibu-ibu ada yang ngetek. Kalau hari Senin ibu-ibu, kalau Rebo bapak-bapak. Iya. Ya udah sih daripada nyasar, mendingan kamu scan barcode di layar kamu ya Foodies buat dapetin alamat lengkapnya. Sekaligus kamu bisa kepoin langsung tuh harga serta menu-menu lazis lainnya. Sip! Nonton terus Makan Receh Foodies, karena makan receh, Manu receh. tapi rasa Nggak gak recehan. Makan lagi lah, abisin ini mah. Mantap tagline-nya. Foodies, jauh-jauh ke ujung Pulau Jawa, Ihsan Tarore mau nyobain salah satu menu sarapan khas Banyuwangi yang super unik, namanya sego cawo. Makan nasi tapi pakai campuran parutan kelapa dan juga parutan jagung. Wadidaw gak tuh? Yaudah daripada penasaran kita langsung aja ke warung sego cawo paling legend se-Banyuwangi. Namanya apa ini? Nasi cawo. Nasi cawo atau sego cawo ya Foodies, ini namanya adalah sego cawo Foodies. Nah, sego cawo ini apa sih Bu? Bedanya apa? Kan sego itu biasanya nasi. Iya. Cawo itu apa? Ya ini nah cawonya ini kelapa, jagung, timun. Oh, ini. Iya. Ini Foodies ya. Foodies bisa lihat ini ada isinya adalah kelapa, jagung, timun. timun. Oh, kenapa saya bilang legendaris? Karena sebenarnya Ibu Manti ini udah jualan sego cawo dari tahun 72. 1972. Udah selama itu. Karena sego cawo ini adalah menu sarapan, Ibu Manti udah gelar dagangan dari jam 6 pagi sampai jam 11 pagi nih Foodies. Gak tanggung-tanggung, Bu Manti bisa jual sampai 10 kilo sego alias beras dalam satu hari aja. Wah, kebayangkan rame ya?
Kayak ada bawang merah gitu. Mungkin ada kecampur sama bumbu yang sebelah-sebelahnya, tapi ini enak banget. Gurihnya emang gak seperti santan sih, tapi rasa kelapa parut yang nyampur dengan air parutan timun menciptakan sensasi gurih dan juga seger yang khas. Nah, gimana nih ngomong-ngomong dengan kuah pindangnya? Kita sikat aja, San. Kalau rasa pindang ya, ikannya sendiri kan udah enak ya. Kalau kita di Jakarta tuh pasti bilangnya kayak ikan sardin. Nah, ini ikan sardin kan rasanya kan udah enak kan. Terus ditambah bumbunya ini manis, enak. Tapi nggak kemanisan ya. Jadi manisnya tuh ringan. Manisnya tuh bener-bener light banget. Oke foodies, info-info harga just for you. Untuk satu porsi sego cawok Bu Mati ini kalian bisa dapetin dengan uang 20.000 aja. Nah foodies, saran makan receh mah jangan datang kesiangan. Karena biasanya jam 10-an tuh sego Bu Mati udah ludes nggak pakai sisa. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Nanasnya menambah sensasi ada segernya, asam manis ya. Jadi doughnya yang tadinya gurih karena si dagingnya juga, karena mozzarellanya. Begitu ditambah sama nanasnya langsung ada seger, asam manisnya juga ya. Tuh foodies. Mata udah ditutup, saatnya kita mulai. Oke, kita hitung sama-sama ya. 3, 2, 1, let's go! Cheers! Nah, kita cobain ya. Katanya, tuh, mozzarellanya tuh, panas banget. Foodies, dari Canggu Bali, sekarang pizza super receh ini ada di Blok M Jakarta Selatan. Harganya mulai dari 35.000. Eits, itu bukan harga satu slice loh, tapi udah dapet satu loyang. Wih, mantep banget nih recehnya. Way away. Nih foodies, makan receh udah ready buat traktir foodies yang ada di Blok M nih. Eits, tapi ada syaratnya. Harus menang makan receh challenge dulu nih. Wih, asik nih, seru lah ya. Gaskan, Vin. Di sini ada dua ukuran 35 dan ukuran 50. Sekarang kita harus bikin ukuran 35 seperti ini, Chef. Nah, oke. Tapi challenge-nya adalah harus ditutup matanya. Nanti siapapun yang akan mendekati ukuran 35, makan receh akan traktir semuanya. Oke, setuju? Oke, tepuk tangan buat tim pink. Buat tim hijau. Matanya udah ditutup, saatnya kita mulai. Oke, kita hitung sama-sama ya. 3, 2, 1, let's go! Foodies, bikin dough pizza itu jadi bulat nggak gampang loh. Perlu keahlian khusus, pakai banget. Dari teknik, takaran tepung, sampai ketebalan adonan perlu diperhatikan. Empat, 3, 2, 1, yeay! Oke, angkat tangannya. Sekarang saatnya kita harus mengukur siapakah yang mendekati ukuran 35, Chef. Oke? Terserah, mau dari hijau juga boleh. Sebenarnya hampir mendekati, tapi tengahnya bolong. Mohon maaf. Dia bikin donat kayak bukan bikin pizza kayaknya ya. Oke, jadi siapa pemenang, Chef? Tim Pink! Yeay! Oke, karena Mbak Saila menang, maka receh langsung traktir Mbak Saila. Let's go, kita cobain pizzanya. Wah, congrats ya buat tim Pink. Hadiahnya dibikinin pizza langsung nih sama Chef Ipang, jagoan pizza di sini. Namanya juga jagoan foodies, bikinnya sambil tutup mata juga. Ayolah pastinya, wih kelas. 3, 2, 1, silakan Chef. Wih, penasaran sih sebenarnya. Tuh. Mohon maaf, dia dustingnya bisa sendiri, kalau kalian tadi dibantuin ya. Emang beda kalau yang profesional. Tuh, kayak gitu loh.
Kita langsung ukur aja. Apakah diameternya 35 apa enggak? Wih, 35 nih kayaknya nih. Ini nih foodies, pizza favorit di sini, Hawaiian pizza sama pepperoni pizza. Sikat. Cheers! Nah, kita cobain ya. Katanya tuh mozzarellanya tuh, wih masih panas banget ya foodies. Di sini terkenalnya si beef pepperoni-nya banyak banget nih foodies. Untuk sekelas pizza ini nggak nyampe 100.000. Jadi receh banget kalau untuk sekelas pizza ya. Apalagi dengan si toppingnya ini mozzarellanya tuh. Mozzarellanya tuh nggak main-main. Gurih banget. Terus rasa mozzarellanya menurut Mbak Saila gimana? Enak sih, terasa banget mozzarellanya. Terasa banget ya? Keju banget gitu ya? Nah, Mbak Saila tuh emang pecinta pizza apa? Iya, tapi aku suka yang ada keju-kejunya, jadi ini pas banget. Foodies, bayangin nih, gurih asin beef pepperoni ketemu sama mozzarella yang lembut meleleh, terus disatuin sama pomodoro sauce alias saus tomat ala Italia. Delicious! Rasanya seimbang, gak ada yang mendominasi atau nikmat, guys. Oke foodies, berikutnya kita akan cobain rasa Hawaiian. Nah, Hawaiian ini emang rata-rata dominannya itu pasti banyak ini nih, nanas-nanas. Karena kan seger, tropikal gitu ya. Hawaiian pizza ini toppingnya padat merayap. Ada buahnya, ada mozzarellanya, ada potongan dagingnya, dan ada olive oil yang ikut join juga. Wih, mantep banget nih foodies. Nanasnya menambah sensasi ada segernya, asam manis ya. Jadi doughnya yang tadinya gurih karena si dagingnya juga, karena mozzarellanya. Begitu ditambah sama nanasnya langsung ada seger, asam manisnya juga ya. Tuh foodies. Pantes aja ya foodies, warung yang satu ini tuh rame pakai banget. Orang harga kisaran 50 ribuan nih, kamu udah dapet satu porsi pizza ukuran 35 cm dengan topping dan juga saus yang meriah. Kenyang ala Italia, tapi harganya receh pakai banget. Nah, tapi jangan salah alamat dulu nih foodies. Namanya boleh Canggu Bali, makanannya boleh khas dari Italia, tapi lokasinya ada di Jakarta Selatan. Scan barcode ya foodies yang ada di layar kamu, karena info alamat sampai harga menu lainnya lengkap ada di situ. Cus, buruan di-scan. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Wader tulang lunak, cek! Yes, tulang ikan wadernya bisa dimakan foodies. Bukan di presto, tapi ikan wader ini dimasak sampai 3 kali sampai tulangnya lembut. Ukuran wadernya juga nggak mungil-mungil kayak wader biasa loh. Foodies, sekarang nih ya aku lagi masak wader, tapi nggak biasa nih wadernya. Kalau aku makan tuh kecil-kecil, mungil-mungil ya, karena kalau ini tuh bener-bener super gede-gede banget. Wadidaw, sekali bikin gak tanggung-tanggung. Satu wajan gede kayak begini nih foodies. Olahan wader di sini ada 2 macam, wader kuah pedas dan wader gurih rempah. Best sellernya sih yang kuah pedas, tapi kalau kamu nggak demen cabai, cus pilih yang gurih aja, oke? Foodies bisa lihat, tuh, wow, ini cabenya bener-bener ya menggugah selera dan banyak. Anyway, meskipun jualannya di dalam rumah foodies, wader Mbah Sri ini tuh udah bertahan hingga puluhan tahun loh. Pelanggannya silih berganti, nggak pernah berhenti. Wah, slow tapi pasti em. Kita lihat bener-bener ikannya tuh udah garing-garing lembut, dia udah digoreng, tapi masih lembut banget. Kita buktikan apakah tulangnya iso dimakan apa enggak. Bismillah.
Beneran selembut itu. Full satu ekor ikan wader ini bisa dimakan. Menurut aku selain gurih nih, meskipun julunya dia gurih, ada juga sensasi sedikit manis-manisnya. Jadi mantap. OMG, ternyata beneran soft banget foodies. Gak expect nih lembutnya bisa sama kayak ikan sarden. Tulangnya bisa dihap tanpa takut keselak. Terus rempah-rempahnya juga perfecto banget di lidah. Endul tingkat dewa ini mah, lazis. Meski nggak pakai santan, kuahnya ini tuh bikin nagih. Rempah-rempahnya tuh beneran berasa. Tipe kuah yang nggak terlalu kental tapi strong banget rasanya di lidah. Mantap. Oke, sekarang kita move on ke ikan wader yang varian pedas. Tuh, cabenya udah banyak banget, udah bercampur ya. Kalau tadi warnanya nggak ada merah-merahnya, tapi kalau ini udah tercampur nih, lihat tuh. Wow, nih. Meskipun berkuah, tapi aku pengen pakai tangan biar puas ya kan. Terlihat super pedas, tapi nanti kita buktikan langsung. Kita langsung sikat pakai nasi, bismillah. Tapi dia kategori pedasnya nggak yang terlalu pedas banget. Ini menurut aku masih pas. Tapi kita coba nih pakai cabai yang tadi dipotong-potong. Satu ekor ikan wader di sini masih murmur kok di kantong foodie, start from 15 ribuan aja. Dengan kualitas rasa dan juga bumbu otentik ala Basri, asli worth to buy sih. Makan receh menu receh, tapi rasa nggak recehan. Daging kepitingnya itu bener-bener lembut banget. Saking lembutnya, nggak perlu ngunyah banget, itu langsung hancur di mulut gitu, foodies. Langsung ketelan. Foodies, tahu nggak sih, ini semua diambil tuh bebas sepuas-puasnya. Udangnya gede-gede banget. Ada kerang bambu, ada ikan. Wah, dan ada aneka seafood lainnya. Bayar cuma sekali, tapi kenyangnya bisa berkali-kali. Foodies, selamat datang di Mungkor Seafood yang ada di Bangkok. Siap-siap kalap ya kalau makan di sini. Cheers Ki, kasih paham nih kepitingnya yang gede-gede itu loh. Wah, ini ada kepiting entah jenis apa. Kayaknya tuh menggoda selera banget dari warnanya, foodies ya. Ternyata ini kepiting yang udah dikasih percabayan. Tempat makan ini mah surga banget lah buat kamu pecinta seafood. Konsepnya all you can eat tanpa ada batasan waktu. Ada lebih dari 30 pilihan seafood, kerang, ikan, kepiting, udah ngumpul semua jadi satu. Pantas aja nih ya, Mungkor Seafood ini tuh jadi tempat makan seafood buffet viral dan wajib banget didatengin kalau lagi di Bangkok foodies. Wah, ini seru banget gak sih? Bisa main. Gigit udang. Ini nakal nih ya udangnya nih ya. Kakinya biru. Kita taruh di meja. Wah, secara aku pencinta kerang, ini sih kalap sih kalau kesini. All you can eat foodies. Foodies kalau pengen yang praktis, ada juga kok pilihan seafood yang udah dimarinasi dan diolah sampai matang. Set-set ya, jadi bisa langsung dimakan itu tanpa repot bakar-bakar dulu. Gimana Ki? Yang jadi inceran udah diambil semua nih. Sekali lah langsung kita bakar, yuk! Foodies,
foodies. Wow. Ini sekarang binatang-binatangnya langsung kita masak foodies ya. Tuh. Ya ampun, ini kepitingnya. Harga makan di sini sekitar 500 baht foodies atau setara dengan Rp270.000. Beuh, ini mah namanya menang banyak nih kita. Uniknya kalau tempat all you can eat lain mah masaknya pakai kompor ya kan? Nah di sini pakai arang foodies. Tujuannya biar aroma smoke itu dapat banget di tiap makanan yang dibakar. Lazis bener nih. Nah, ini aku ada pesen juga. 2 cumi yang berbeda jenisnya, tapi dimasak saus lemon. Asinnya, asin banget. Manisnya berasa, agak pedes juga, karena cabenya banyak banget. Tapi ini seger sih. Part yang gak kalah penting nih, makan seafood pakai aneka saus cocolan. Ada green seafood sauce, saus paling ikonik yang terbuat dari cabai hijau, bawang putih, ketumbar, dan juga perasan jeruk nipis. Nah, kalau kamu mau rasa yang agak pedas, bisa ambil spicy chili dipping sauce atau red seafood sauce. Ini recommended banget ya buat cocolan kerang, cumi panggang, dan juga udang. Ini dia nih, scallopnya yang sudah bisa dimakan. Dan ini dicocol dengan sambal ala Thai-nya. Enak banget. Pedas manis sambalnya. Nice banget. Scallopnya juga nih, kerangnya. Kenyal foodies. Foodies biasanya butuh 10 menit buat bakar udang sampai matangnya pas. Tapi kalau buat kepiting bisa sampai 15 menitan ya. Maklum foodies, kepiting di sini mah pakai jenis mud crab dan ini juga ada flower crab yang cangkangnya tuh tebal. Rasa dagingnya lembut dan juga manis, jadi meski ngebakarnya agak lama, soal rasa mah dijamin lazis. Ini dia nih ya, yang ditunggu-tunggu ya foodies ya. Wah, foodies, wow. Daging kepitingnya itu bener-bener lembut banget. Saking lembutnya, nggak perlu ngunyah banget, itu langsung hancur di mulut gitu foodies. Langsung ketelan. Nice banget. Foodies dari tadi dari Spalspil kan rasa seafoodnya? Masa iya sih kamu nggak mampir nih ke Mungkort Seafood? Bukanya setiap hari kok dari jam 2 siang sampai jam 10 malam. So kalau ke Bangkok, just cobain, oke? Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Khobun Kap.